Shalom, terus sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini dan kita akan belajar bersama daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan satu ilustrasi kepada saudara. Ingatkah saudara di masa kecil ketika di awal-awal kita belajar berhitung dan membaca? Rasanya betapa sulitnya belajar itu. Betapa sulitnya kita menghafal angka-angka dari 0 sampai 9. Kemudian setelah menghafal itu, lalu kita mulai belajar tambah 1 tambah 1, 2 tambah 2, dan seterusnya. Tambah, kurang, kali, bagi. Mungkin kita pernah ikut kursus, disuruh menghafal pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Rasanya sulit setengah mati. Demikian juga waktu kita belajar membaca. Kita harus menghafal abjad A sampai Z. Kemudian menghafal satu kata demi satu kata. Lalu mulai belajar membaca kalimat. Rasanya sulit, saudara. Sulit sekali. Tetapi saya percaya hari ini saudara tidak ada yang mengatakan rugi saya belajar itu, percuma saya belajar itu, karena semua itu saudara pakai untuk kehidupan saudara, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, saudara pakai semua. Atau saudara belajar bahasa asing, bahasa Inggris, atau yang lain-lainnya, sulit? Iya, sulit. Tapi kalau saudara mau step by step belajar, akhirnya saudara mulai menguasai bahasa itu. Dan ternyata itu terpakai, berguna dalam pekerjaan saudara sehari-hari. Hal yang sama dengan firman, saudara. Ada cukup banyak orang Kristen yang sepertinya merasa belajar firman ini buang-buang waktu, percuma, sia-sia. Atau mungkin anggap cukup penting, tapi pekerjaan sehari-hari sangat menyita waktu dan tenaga, sehingga waktu yang tersisa hanya dipakai untuk istirahat atau untuk rekreasi. Tentunya semua orang perlu istirahat, semua orang perlu rekreasi, semua orang perlu bekerja. Tidak ada yang salah tentang hal itu sekalian. Tetapi sebagai seseorang yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya, gampangnya sudah menjadi orang Kristen, sebetulnya kita punya tambahan pengertian tentang pentingnya firman. Ada beberapa ayat penting yang menunjukkan pada kita betapa perlunya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, Mazmur 119 ayat 5, firman-Mu itu ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pemazmur juga mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Berbahagia. Jadi firman itu penting sekali. Soalnya mungkin berkata, saya udah cukup lama baca firman, dengar khotbah, nggak ada apa-apanya. Terus saya mau kata pada saudara, kalau sudah serius mempelajarinya, maka saudara akan betul-betul merasakan, mengalami keluar biasaan firman. Saya ajak saudara belajar beberapa ayat daripada Efesus pasal pertama ayat 15 sampai dengan 17. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap orang-orang kudus,
Jadi Rasul Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini bukan ada jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan mereka di dalam ayat ini Paulus katakan, aku sudah mendengar tentang imanmu. Kok iman bisa didengar? Rupanya Paulus mendengar tentang hal-hal yang dilakukan, diperbuat oleh jemaat itu, yang dengan demikian menunjukkan iman mereka. Jadi iman mereka itu ditunjukkan melalui perbuatan, dan perbuatannya itu didengar oleh Paulus. Perbuatan apa? Lalu dilanjutkan, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Pada dasarnya sekalian, manusia itu punya sifat egois, selalu lebih mementingkan diri sendiri. Semua orang kebanyakan lah seperti itu, mementingkan diri sendiri, egois. Jadi kalau sampai bisa seperti ini, mengasihi orang lain itu tentunya bukan kasih mereka, kasih yang mereka terima dari Tuhan. Makanya dalam surat Yohanes dikatakan apa? Kasih itu bukan tentang kita yang mengasihi Allah, tapi tentang Allah yang mengasihi kita. Jadi kalau kita ingin mengasihi orang lain, sebelumnya kita perlu menerima kasih Allah dalam diri kita. Kita menerima, kita mengerti, kita rasakan. Nah, dari situ barulah kasih itu bisa menjamah, bekerja dalam hati kita, membuat dari dalam hati ini juga timbul aliran kasih, baik secara horizontal pada manusia maupun secara vertikal pada Tuhan. Jadi itulah kondisi jemaat di Efesus. Sudah bukan lagi sekedar anak-anak, bayi-bayi rohani, tapi sudah cukup punya fondasi. Tapi ternyata meskipun demikian, maka Paulus melanjutkan perkataannya. Ayat 16 dia bilang begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Tentu saja Paulus mengucap syukur karena jemaat yang dia didik, yang dia ajarkan, yang dia bangun bertumbuh seperti itu. Makanya dia bersyukur. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ayat 17-nya dia berkata gini, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ternyata Rasul Paulus masih merasakan sebuah keperluan penting bagi jemaat itu supaya mereka bisa mengenal Allah dengan benar. Dan itu tidak bisa melalui diri sendiri, melalui otak, melalui kepala. Karena Allah itu maha besar, maha luas, tidak bisa dimengerti dengan kepala. Karena Allah maha besar. Kasihnya, bisakah kita mengerti? Tidak bisa. Nah, kita mengatakan kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam, 4 dimensi. Melampaui pengetahuan, mana bisa dimengerti. Karena itu perlu roh hikmat, wahyu untuk bisa mengenal Allah. Nah, kata mengenal itu sebetulnya artinya apa sih? Sudah kenal Pak Jokowi, presiden kita? Kenal. Saya juga kenal. Sebetulnya yang tepat sih bukan kenal, karena kita nggak kenal kok. Jabatan tangan dia belum pernah. Bagaimana kenal? Kita cuma tahu, membaca dari media, mendengar perkataannya, bagaimana gayanya berbicara dari media. Jadi belum kenal sih, cuma tahu. Kan kita sebagai orang Kristen juga kadang-kadang begitu, mengenal Tuhan, cuma sekedar tahu. Nah, kata mengenal ini artinya sebenarnya apa sih? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata mengenal itu dituliskan, perkatakan dengan kata epignosis atau epignosko, yang artinya dalam bahasa Inggris fully discernment, membedakan sepenuhnya, fully acquainted, mengenal sepenuhnya. Kalau sepenuh itu ya penuh ya penuh, artinya seluruhnya ngerti, seluruhnya kenal. Makanya kalau kita rangkum ayat 17 ini, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu
roh hikmat dan wahyu untuk dapat membedakan dan mengenal Dia dengan sepenuhnya. Saya sudah melihat dua tokoh yang menunjukkan tentang pengenalan akan Tuhan dan apa efeknya buat mereka. Yang pertama itu Ayub. Silakan saudara baca kitab Ayub untuk saudara bisa mengerti garis besar kehidupan Ayub. Setelah mulai berbagai peristiwa, senang, susah, bahagia, menderita, kaya raya, bangkrut, kehilangan segala sesuatu, teman-temannya memberikan pendapat yang salah tentang dia. Dia menjawab, dia bicara tentang Tuhan menurut apa yang dia pikirkan. Lalu sampai akhirnya pada pasal terakhir, pasal 42 ayat yang kelima, tiba-tiba dia ngomong begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Rupanya dulu dia kenal Tuhan cuma dari pendengaran. Kita orang Kristen juga kadang sering kali begitu. Memang pada awal mulanya kita mulai mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus dari kata orang, dari kata kakak sekolah minggu kita, dari kata kakak kita waktu di remaja, dari kata pendeta kita waktu kita sudah masuk kebaktian umum. Nggak ada yang salah tentang hal itu. Semua juga pasti melewati semua itu sekalian. Tapi seringkali masalahnya adalah karena dari waktu ke waktu sampai bilangan tahun kita hanya mengandalkan orang lain yang berbicara, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan informasi bagi kita supaya kita mengenal Allah. Nah, karena itu pengenalan kita ini tergantung sumber itu. Kalau sumbernya benar, maka kita menerima informasi yang benar, pengetahuan tentang Allah yang benar. Tapi kalau sumbernya kurang tepat, mungkin saya nggak bilang salah total, tapi kurang tepat, kita akan menerima informasi tentang Allah yang kurang tepat juga. Efeknya apa? Efeknya adalah terbangun suatu believing system kepercayaan yang salah tentang Tuhan. Padahal sudah tahu iman itu timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita kan udah dengar firman lama, belasan tahun, bisa jadi puluhan tahun. Tapi kenapa hidup kita itu ikut Tuhan itu kok goyang terus, nggak tahan, sering nggak kuat, sering terpuruk. Saya tidak mengatakan bahwa kita pasti akan hidup yang enak semua, tidak, saudara. Maksud saya adalah bagaimana kita ini bisa kuat dalam kehidupan ini. Karena kan kita sering berkata, roh yang dalam aku lebih besar dari roh yang di luar. Loh, kenapa? Kenapa punya roh seperti itu? Kok kita kacau hidup kita? Kadang-kadang, maaf kata, pengen mati. Melek mata, pagi-pagi menyesal. Kok matanya melek? Kenapa enggak? Udah aja nggak usah bangun-bangun, alias meninggal di tempat tidur. Kan lupa semua masalah. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita nggak bisa bangun dengan gembira, sukacita? Padahal kita mengatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kan itu ada ayatnya. Kok kita bangunnya nggak merasa gembira, nggak merasa bahagia? Kok pengen mati? Kok nggak pengen bangun? Aneh ya sekali. Ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang udah belasan tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen, yang tiap minggu ke gereja, mungkin juga pelayanan. Kenapa sih begitu? Nah, kita ingin belajar terus kalian.
Belajar apa? Mengenal Dia. Mengenal Dia sepenuhnya. Karena itu, pada ayat berikutnya, setelah ayat mengatakan sekarang aku memandang engkau. Nah, kata memandang itu dalam bahasa Ibrani itu ro'o. Saya mungkin salah pengucapannya. Ro'o. Ternyata itu punya arti have experience. Memiliki pengalaman. Artinya pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman pertolongan, pengalaman penyertaan, dan lain sebagainya. Yang membuat dia makin lama makin mengenal Tuhan. Apakah Ayub mengalami ini mengenal Tuhan cuma lewat kehidupan yang diberkati? Kan dia pernah masuk dalam taraf yang sangat diberkati, kaya raya, nggak kenal Tuhan tuh. Tapi setelah dia jungkir balik, terus sekalian, dia ngomong seperti ini. Dan ayat berikutnya dia berkata, sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan akhirnya sudah baca, Tuhan pulihkan keadaannya, bahkan dia memiliki semuanya itu 2 kali lipat, terus sekalian. Tokoh yang kedua, tokoh terkenal di Alkitab, raksasa iman, digigit ular di ludak, nggak mati. Sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Sudah pikir hidupnya enak terus. Dalam Filipi pasal 4 ayat 12, dia menuliskan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya Paulus mengalami semua itu, yang baik tidak baik, dia alami semuanya. Dalam ayat yang lain dia pernah berkata begini, dalam segala hal aku ditindas, namun tidak putus asa. Dalam segala hal, dalam segala sisi. Kalau sudah baca itu ayat, dia bilang apa? Tapi aku mengalami semua itu, namun aku tidak ditinggalkan sendirian. Makanya dia nggak putus asa. Tuhan yang sama hidup dalam saudara, dalam saya. Tuhan yang sama yang menyertai Rasul Paulus juga Tuhan yang sama yang menyertai saudara, menyertai saya. Jadi seharusnya kita lemah atau kuat? Seharusnya kita kuat. Saudara. Dan setelah dia mengalami semua ini, dia tiba pada satu titik terobosan. Saya sebut titik terobosan. Ayat 13. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa dia kuat? Kenapa dia bisa menanggung segala perkara? Dia bisa menanggung itu di dalam Dia. Saudara saya juga hidup di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam Dia, Dia itu, Yesus itu yang memberi kekuatan pada kita. Memberi kekuatan pada kita. Kabar gembira bagi saudara, bagi yang mendengar, bagi saya yang mendengar diri saya sendiri, Tuhan memberi kekuatan pada kita. Yang kita bisa kuat menanggung segala perkara. Untuk terima kesenangan, kita kuat. Enggak hidupnya jadi kacau. Enggak jadi sembrono. Enggak jadi gila-gilaan. Sudah pikir menerima kekayaan bukannya bahaya? Bisa bahaya. Bisa kacau hidupnya. Tapi waktu susah juga kuat, bisa menanggung. Sehingga baik senang, baik susah, hidup kita ini tenang, damai. Saya nggak bilang semua orang mengalami sesuatu yang tidak enak, pasti tertekan, pasti
nggak enak perasaannya. Nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan menjanjikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi poin yang pertama yang kita belajar hari ini adalah kita perlu mengenal Allah sepenuhnya. Makanya kan Paulus pernah bilang, dulu banyak hal saya nggak penting, tapi sekarang saya buang semuanya, saya anggap sampah. Oleh karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan. Mari kita mengenal Tuhan. Tentunya pertama-tama mengenal Tuhan itu mesti dari Alkitab. Dari Alkitab. Tapi bukan sekedar kita cuma membaca begitu saja, ya. Tapi kita perlu menyelidiki. Perlu menyelidiki kebenaran setiap isi Alkitab ini. Karena itu kita ingin bersama-sama belajar step by step supaya kita punya metode belajar yang benar. Sehingga kita akan bisa memiliki lebih besar kepastian bahwa apa yang kita pelajari ini memang isinya seperti itu. Atau ketika kita mendengar orang lain berbicara, kita bisa punya filter yang baik, punya filter yang baik, yang tepat, yang akurat, walaupun tidak akan bisa 100% yang kita dengar itu benar atau salah, tanpa bermaksud menghakimi orang lain. Kita bukan hakim. Kita tidak perlu menghakimi orang, menjadi hakim bagi orang lain. Kita tidak perlu ketika mendengar orang lain bicara, berkhotbah, lalu bersifat, punya sikap hati, mencari-cari kesalahan orang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita belajar untuk membentengi diri kita. Sehingga kita menerima yang benar, yang bisa membangun hidup kita. Saya tidak perpanjang pembelajaran hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali. Masih ada beberapa poin di dalam paragraf ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Yesus sekalian. Amin.